ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memperjumpakan kita kembali di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan membahas kajian dengan tema, apa tema yang diangkat Ibu? Menjalin silaturahim yang bisa membawa ke surga. Insyaallah semoga yang bertemu di sini adalah sahabat-sahabat terbaik, berkumpul dalam silaturahim sesama muslimah dan sesama muslim yang insyaallah bisa sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau salah milih sahabat, bersilaturahim dengan orang-orang yang tidak baik, pasti menyesal. Hanya penyesalan itu terkadang terlambat, Ibu. Kalau menyesal masih di dunia, bisa diperbaiki. Tapi kalau menyesal sudah di akhir, penyesalan yang tidak pernah ada akhirnya. Agar tidak menyesal, jangan pilih sahabat. Maka bersilaturahimlah dengan orang-orang yang baik, bersama-sama orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan buka sebagai muqaddimah. Ibu silahkan buka surat Az-Zukhruf, surat 43. Kita lihat dulu ayat yang ke-36 dan 37. Az-Zukhruf surat 43, ayat 36 dan ayat 37. Silakan dibaca. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman kaumnya. Satu ayat lagi, Bu. Ya, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jangan cari teman bersilaturahim dengan orang yang suka melalaikan Quran. Meninggalkan Quran. Tidak mau berpedoman dengan Quran. Karena orang-orang yang lari, yang berpaling dari Al-Quran, pasti sesat. Allah berfirman di ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran. Mereka tidak mau berpedoman dengan Quran, padahal Islam. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka Allah jadikan untuknya setan-setan yang menjadi teman akrabnya, teman setianya. Wa annahum la yasuddunahum 'anis sabil. Maka setan-setan itulah yang akan menyesatkan manusia, menghalangi manusia dari jalan yang lurus, tapi orang itu wayahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap merasa dirinya orang yang benar. Contoh sederhana, ada orang Islam ninggalin sholat, ada nggak Bu? Banyak. Ketika ditanya, kamu kenapa ninggalin sholat? Kan dosa. Jawabannya apa? Ngaku nggak kalau itu dosa? Enggak, ngomongnya begini, mending gue biar nggak sholat, yang penting orangnya baik. Daripada dia sholat, masih kayak gitu jahat sama orang, mendingan gue biar nggak sholat. Orang ini kira-kira nggak sholat itu dosa atau dosa besar? Tapi merasa benar. Bahkan berani menantang untuk adanya azab Allah. Karena telah berpaling dari Allah. Setan teman karibnya, teman sahabat yang paling dekatnya, setan itu yang menyesatkannya dan selalu sesat. Tapi orang itu tidak merasa sesat. Merasa dapat petunjuk. Ibu, kalau ternyata berteman dengan orang seperti itu, kira-kira di dunia bisa jadi nggak rugi. Apalagi kalau teman yang seperti itu, dunianya menguntungkan. Wah, nikmat, kita bisa nebeng terus. Tapi di yaumil akhir, coba Ibu lihat surat yang sama, ayatnya ke ayat 66 dan ayat 67. Masih surat yang sama tadi, ayatnya 66 dan ayat 67.
Terus 67-nya. Ibu, yang namanya di dunia teman karib gimana, Bu? Ngikut terus kemana-mana. Jarang sesat bareng-bareng sesat. Dolim bareng-bareng dolim. Terus nikmat. Boleh jadi orang yang bertakwa justru dikatakan garis keras, terlalu ekstrim, terlalu ini, itu, dan seterusnya. Justru dituduh tidak kompromi, tidak malah menyesatkan. Nanti di yaumil akhir Allah akan buktikan. Maka orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hari berbangkit, orang-orang yang tidak menjalankan Al-Quran, tidak berpedoman kepada Al-Quran, dan tidak mau menjalankan perintah Allah, mereka sesungguhnya tinggal menunggu hari ancaman Allah, hari kiamat. Maka Allah berfirman, hal yang duruna illa sa'ah. Sesungguhnya tidak ada yang ditunggu oleh mereka kecuali hari kiamat, pasti nanti datang. Berapa taman lagi? Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu dan Allah tidak pernah memberitahu. Hanya yang jelas pasti datang. Bahwasanya as-sa'ah itu anta'tiyahum baghdatan wa hum la yash'urun. Datangnya tiba-tiba saat datang kiamat, mereka tidak menyadari. Dan ingat Ibu, kiamat terbagi menjadi dua. Kiamat sughra sama kiamat kubra. Apa itu kiamat sughra? Kematian kita. Yang kita nggak pernah tahu kan kapan datangnya? Tiba-tiba. Kadang-kadang nggak sehat, nggak sakit, nggak apa-apa, tiba-tiba mati. Atau dengan cara apapun yang manusia tidak menyadari. Apalagi kiamat yang nanti, kiamat kubra. Yang betul-betul Allah hancurkan alam semesta ini. Maka nanti saat dibangkitkan di padang mahsyar, Allah gambarkan. Akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman karib, sahabat yang dulu di dunia saling mencintai, saling mendukung bersama-sama kemana-mana, saling mendekat, saling membantu dan sangat dekat, tapi nggak dekat dengan Allah. Tapi tetap dijadikan sahabat, bersilaturahim dengan orang yang jauh dari Allah. Maka pada hari itu kira-kira saling menolong atau saling bermusuhan? Kalau di dunianya, subhanallah, mereka saling begitu tolong-menolong. Tapi begitu di yaumil akhir, sahabat itu tidak bisa lagi tolong-menolong. Yang ada saling bermusuhan. Illa kecuali al-muttaqin. Orang yang bersahabatlah dengan orang takwa. Banyak-banyak bersilaturahim, bertemu, berkumpul bersama orang takwa. Insya Allah surga tempatnya. Insya Allah surga tempatnya. Sekarang saya akan uraikan dan mari kita sama-sama simak tentang silaturahim bersama orang-orang yang takwa yang kelak dengan itu akan menuju surga. Dan teman yang takwa yang menghantarkan ke dalam surga, itulah teman yang terbaik. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang selalu mentaati Allah dan Rasul. Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, aturannya diikuti, meskipun berat, tetapi terus dijalankan. Ibu akan dipertemukan di surga dengan orang-orang yang terbaik, dari teman-teman yang terbaik, orang-orang yang soleh, bahkan berjumpa dan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang senantiasa siddiq, jujur, tegak akidahnya di dunia. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 69. Surat 4, surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan masak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ibu, Bapak sama sekalian, mari berteman, bersilaturahim dengan teman terbaik. Insya Allah dikumpulkan di surga. Wa may yuti'illaha war rasulah. Dan siapa yang betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, maksudnya ketika di dunia betul-betul taat sama Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang nanti saat dibangkitkan di yaumil akhir di padang mahsyar, Allah tempatkan mereka dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka.
minan nabiyyin, Allah tempatkan di surga dengan para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, yang akidahnya dijaga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid dalam perjuangan membela agama Allah, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Semoga kita termasuk yang saleh. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman terbaik yang bisa menuju ke surga. Ini jamaah di sini salah satu majelis taklimnya namanya apa, Bu? Antum Mustafa yang di sini rumah ini yang hadir di antaranya AFJ. Apa itu? Ahwat fillah til jannah. Apa maksudnya? Ahwat itu sahabat wanita, fillah semata-mata karena Allah. Jadi bersahabat karena Allah, saling mencintai karena Allah, til jannah, yang tetap bersahabat di dunia sampai ke subhanallah. Maaf, jangan cuma nama ya Bu ya. Gampang kalau cuma nama. Tapi mari kita berjuang. Bagaimana betul-betul kita sampai ke surga. Ibu, tiap ibu sholat pasti wajib baca ini. Ayat 6 dan ayat 7 surat Fatihah. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa itu Bu yang telah diberi nikmat? Tadi di surat An-Nisa ayat ke-69. Nabi, orang yang siddiq, orang yang syahid, dan orang yang kita bukan nabi. Kita mungkin bukan siddiqin. Kita bukan syuhada. Semoga kita yang keempat minimal. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleha. Insya Allah mereka akan kumpul di surga. Dan semoga kita semua. Jangan salah pilih teman. Jangan salah bergaul. Karena kalau salah bergaul, maaf, na'udzubillah, apalagi di zaman sekarang. Kayak apa pergaulan begitu bebasnya. Orang-orang bergaul dan tidak malu-malu lagi ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat dolim. Ya Allah, nggak pernah ada malu lagi itu. Kita bisa lihat di Instagram, dimanapun. Karena sekarang itu zaman modern, di mana segala-galanya serba mudah, tapi kemudahan kadang-kadang disalahgunakan. Maka Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi bersabda dari sahabat Abdullah, la tasahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat, jangan kamu cari teman, kecuali teman-teman yang kamu jadikan sahabatmu adalah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Jangan sekedar hanya di pengakuan. Kalau kita tidak salah pilih, insya Allah selamat. Tapi kalau salah pilih, penyesalan. Dan maaf Ibu, penyesalan terbesar bagi orang-orang yang salah pilih teman pergaulan adalah ketika nanti sudah dibangkitkan di yaumil akhir. Surat 25, ayatnya ayat 27 dan 28. Surat Al-Furqan, surat 25, ayat 27 dan 28. Wahai keluarga aku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si bulan itu teman akrabku. Subhanallah. Kapan nyesalnya? Kenapa kok bisa nyesal? Ibu belum selesai teruskan. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan saya memang Ibu maaf. Orang yang nggak biasa ngaji, nggak biasa taklim, kira-kira suruh baca Quran, buka Quran gimana? Males, betul. Datang ngaji gimana, Bu? Males. Pasti ngajaknya ngajak yang lain. Boleh suatu ketika yang lain kita bersenang-senang, tapi ini pedoman yang harus kita pegang. Kira-kira kapan itu penyesalan itu, Bu? Allah berfirman itu kira-kira kejadiannya kapan itu? Sekarang atau nanti setelah dibangkitkan?
Tadi kata Allah bagaimana di ayat ke-27-nya? Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan ingatlah ketika orang-orang yang zalim itu menggigit kedua apanya tadi dulu? Ada nggak yang terjemahnya kedua tangannya? Ada? Ada yang terjemahnya dua tangan? Apa bahasa Arabnya tangan? Yadun. Yadun tangan. Betul, Bu? Rijlan kaki. Kalau jari itu asobi. Nih, jari itu asobi. Jari. Jari jemari asobi'ain. Jari-jari. Kalau tangan, yadun. Di situ, yadaihi. Dua tangannya. Ada yang terjemahnya begitu nggak? Saya yakin ada. Ada, Ibu? Maaf, coba Ibu baca terjemahannya, bagian awalnya. Itu yang paling tepat. Maaf, kalau gigit jari berarti wa yauma ya'addu dhalimina ila asabihi. Menggigit jarinya, dua jarinya berarti dua. Ibu, istilah apa orang dengan kata-kata gigit jari? Nyesel. Aduh, gigit jari kan lu, nyesel kan lu. Kalau yang digigit satu jari, dua jari, nyeselnya masih ringan. Ini berapa jari, Bu? 10. Tandanya apa, Bu? Nyesel yang luar biasa. Karena ini sudah di yaumil akhir. Apa satu-satunya penyesalan? Ya wailatana. Aduhai celaka. Celaka. Dia cuman coba dulu saya mengambil jalan bersama Rasul. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulun. Saat ketika mereka telah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menggigit kedua tangannya, 10 jarinya dan berkata, apa kata-katanya, Bu? Aduhai, coba dulu aku ma'ar rasuli sabila. Ngambil jalan itu bersama Rasul. Coba saya dulu jadi orang yang taat. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Pasti nggak nyesel. Tetapi ternyata salah jalan. Maka dikatakan di ayat berikutnya tadi, ayat ke-28-nya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka, kecelakaan yang besar bagiku. Coba dulu di dunia saya nggak salah ngambil teman. Coba saya nggak ngambil dia jadi teman saya. Kenapa si Fulan itu? Fulan itu siapa kira-kira, Bu? Kalau ada dikatakan Fulan, siapa, Bu? Enggak, Fulan itu siapa saja orang ketiga, dia yang apa? Orang kedua yang bisa siapa saja, bisa kita jangan-jangan. Fulan itu apa artinya? Inisial seseorang. Bisa siapa saja, si Fulan. Si Fulan siapa? Si Anu, si Anu, si Anu. Jadi ini bisa saja siapa saja. Khalila, yang menjadi teman akrab, yang menjadi teman setia, sahabat sejati. Kenapa nyesal dengan si Fulan di akhirat? Sebab dahulu di dunia, laqad adallani anil dzikri ba'da idh ja'ani. Si Fulan itu yang selalu menyesatkan aku. Ngajak nggak bener terus, padahal telah datang peringatan Allah, yaitu Al-Quran. Maka sungguh, setan itulah yang senantiasa mesatkan kita. Mengajak orang-orang untuk sesat, dan kitanya nurut sesat. Karena tertipu dan terperdaya dengan dunia. Ini sebuah penyesalan yang pasti terjadi. Kapan? Nanti di yaumil akhir. Maka tadi, jangan kamu jadikan teman-teman kecuali orang yang beriman. Mari kita lihat sekarang, ciri orang beriman itu kayak apa sih? Agar kita bisa tahu, oh berarti dia memang beriman. Hayo kita ikuti. Tapi kalau nggak punya ciri itu, jangan kita ikuti. Salah satu contoh iman, Bu. Yang siapa memiliki sifat-sifat ini, Allah tempatkan mereka, orang yang beriman ini, di surga yang paling tinggi, yang namanya Jannatul Firdaus. Apa saja ciri-ciri sifat dari orang yang imannya benar itu, yang kita jadikan nanti sebagai sahabat sejati.
teman, khalil yang kita bersilaturahim dengan mereka, yang tidak kita putuskan silaturahimnya. Surat 23 dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sepertinya saya jelaskan saja Bu, karena ini berurutan. Saya Ibu simak, Bapak simak, saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang benar-benar beriman. Apa ciri orang beriman, Ibu? 1, ayat kedua. Alladzina hum fi salatihim khasy'un. Orang khusyuk salat. Khusyuk salat bukan hanya lagi salat saja, Ibu. Bagaimana ketika dia mau salat awal waktu, nggak suka menunda-nunda. Bagaimana memelihara salatnya dalam keadaan apapun dia jaga. Bagaimana salatnya tumak nina, nggak buru-buru, nggak cepet-cepet. Ini termasuk dalam khusyuk. Yang memperhatikan salat benar-benar. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, afdhalul amal indallah as-salatu li awalil waqtiha. Seutama-utama amal yang paling dicintai Allah, yang paling utama dan paling dicintai Allah, salat awal waktu. Maka ciri orang yang imannya benar, salatnya akan dijaga dengan khusyuk. Waktunya, tata caranya, tumak ninanya dijaga. Inilah ciri yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nggak banyak ngomong, nggak asal ngomong. Apa nggak boleh ngomong, Ustadz? Boleh, tapi kalau ngomong benar, jujur, nggak suka menyakiti orang, nggak suka mencela orang, nggak suka menghina orang. Kalau seperti itu, jangan dijadikan sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yakunu sahibah. Tidaklah pantas seseorang dijadikan menjadi sahabat. Idza apabila ini nih, lisannya la'anin, suka melaknat, suka mencela orang, suka menghina orang, suka menghibah orang, maka itu bukan sahabat. Jangan jadikan sahabat, tinggalin. Karena orang-orang seperti itu kata-katanya tidak benar, tidak jujur. Sedangkan orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah, diperintah Allah menjaga lisan. Maka ciri orang yang imannya benar adalah anil lagwi mu'ridun, nggak asal ngomong. Mungkin kalau bahasa sederhananya apa ya? Orang kalau asal ngomong kita dengar rasanya nggak enak ngomong apa? Itu mulutnya kalau ngomong asal jeplak kayak gitu ya. Apa itu bahasa jeplak? Orang Jawa bilang tuh gitu. Iya, nggak pakai dipikir, pengen ngomong aja. Asbunda, asal bunyi, padahal tidak boleh. Anil lagwi mu'ridun, terhadap kata-kata yang tidak benar dia akan tinggalkan. Karena dengan dia berkata tidak benar, resikonya nanti akan ada hukuman di yaumil akhir. Maka orang yang imannya benar-benar beriman diperintah untuk menjaga lisan, selalu berkata benar. Kita terjemahkan dengan ayat yang lain, Ibu. Silakan buka surat 33 ayat yang ke-71, 70 dan 71. Surat 33 ayat 70 dan ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Ibu, kalau kita senantiasa menjaga lisan kita, kata-kata kita benar, apa jaminan Allah di ayat ke-71-nya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kamu dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jika kita mampu jaga lisan, Ibu, perbuatan kita akan Allah jaga dan Allah perbaiki. Dosa-dosa kita Allah ampuni.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, taati Allah dan Rasul dengan betul-betul menjaga perkataannya, nanti mendapat kemenangan yang besar, ampunan dan pahala dan nanti surga. Jadi orang yang imannya benar, salah satu cirinya mulutnya sekarang ada mulut dijaga, Instagramnya nggak dijaga, ngetik, komennya macem-macem. Itu kira-kira apa, Bu? Sama apa? Sama. Bedanya bukan mulut Anda langsung bicara kedengaran, lewat ketikan. Saat ngetik itu pasti ibu mulutnya ikut bicara. Benar nggak, Bu? Jadi ketikan ibu itu sesungguhnya apa, Bu? Implementasi dari perkataan. Bahkan bisa lebih jahat, loh, Ibu. Itu dengan ketikan apa aja bisa. Ibu bisa lihat, subhanallah. Bahkan bisa dilihat kalau ibu bicara sama di hadapan kita 50 orang, yang dengar cuma 50. Kalau di Instagram, di medsos, bisa ribuan, bisa jutaan. Tanggung jawabnya lebih besar. Kalau itu baik, pahalanya melimpah ruah mengalir. Kalau itu buruk, dosanya pun melimpah ruah dan terus mengalir. Berhati-hatilah. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai dan Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik diam daripada berkata tidak benar. Lebih baik diam. Maka berkata benar atau diam. Pilihannya cuma dua. Ngomong boleh tapi benar. Kalau nggak benar mendingan diam. Diam itu adalah mas murni atau mas swasta. Mas ada yang swasta, Ibu. Tapi dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, as-samtu hikmah. Diam itu orang yang paling bijaksana. Jadi kalau orang paling bijaksana itu diam. Kalau gitu Ustaz ngomong dulu gak bijaksana dong. Lah ceramah gini terus gimana? Gimana coba ini? Artinya di dalam perkataan benar, penyampaian, katakan yang benar. Kulil haq walau kana murran. Tapi ketika sedang komentar atau berbicara sesuatu urusan duniawi, jangan Anda berdusta, apalagi urusan akhirat. Jangan Anda berdusta. Daripada dusta, diam. Berkata benar atau diam. Maka kata Rasulullah, as-samtu hikmah. Wa qalilun fa'ilu. Tapi yang mampu diam itu cuma sedikit. Ibu termasuk yang sedikit atau yang banyak? Wallahualam, saya nggak tahu. Jadilah yang sedikit. Oh, yang sedang, Ibu. Intinya, bukan tidak boleh bicara. Silakan bicara. Yang penting benar. Karena itu salah satu ciri orang yang beriman. Ciri keempat, ciri ketiga, ayat 4, ke surat 23 kembali. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Surat 23 tadi baru sampai ayat 3, ciri kedua kan ayat ketiga. Sekarang ciri ketiga. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Jadi orang-orang yang apabila dia punya harta dan hartanya telah sampai nisab pasti dikeluarkan zakatnya dan infak sedekahnya akan mengalir terus. Jadi siapa, Bu, ciri orang yang beriman itu? Orang yang nggak bakhil. Tapi maaf, ada nggak orang beriman bakhil? Ada. Di sini nggak ada, insya Allah. Di negeri dongeng banyak banget itu. Negeri dongeng itu negeri di luar sini. Ibu, Allah ciptakan kita itu bukan untuk bakhil. Allah ciptakan kita itu untuk kita berinfak, beramal, berzakat, bersedekah dengan harta kita. Jika bakhil, Anda yang rugi, kata Allah. Lihat tentang ini, kita terjemahkan dengan ayat yang lain. Ibu lihat surat perintah jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil. Karena Allah tidak suka dengan orang yang bakhil. Surat 3 ayat 180. Surat 3, surat Ali Imran 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum.
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Coba lihat ibu ini. Jangan sampai ada orang-orang diberikan oleh Allah di dunia harta, kekayaan, melimpah ruah, tapi bakhil. Dan jangan mengira sifat bakhil itu baik bagi mereka. Orang pelit kadang-kadang merasa duitnya nggak berkurang, aman itu. Jangan merasa itu baik, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sifat bakhil itu sangat buruk bagi mereka. Bukan di dunia. Boleh jadi aman di dunia. Kapan keburukan itu Allah akan timpakan? Perhatikan ayat ujung ayatnya, akhir ayatnya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta di dunia yang dikumpulkan hartanya. Pada akhirnya nanti di yaumil akhir akan dikalungkan pada hari kiamat. Ibu, makin banyak harta yang dikumpulkan, makin pelit, gimana kira-kira? Kayak apa dikalungkan? Ya Allah, menghadapi hisab sudah berat. Hartanya dikalungkan makin berat. Kenapa tidak boleh bakhil? Walillahi mirathus samawati wal ardh. Milik Allah semua warisan yang ada di langit dan di bumi. Kita di dunia itu dapat warisan dari Allah, Bu. Segala nikmat kita. Dari nikmat fisik, nikmat harta, nikmat kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, itu warisan dari Allah. Jangan dikhianati. Dan yang lebih celaka, orang-orang yang bakhil, yang ngumpulin harta, tapi hartanya disimpan untuk dirinya sendiri. Salah satu siksaannya adalah, nanti harta itu Allah kumpulkan kembali setelah dikalungkan, kemudian ketika orang itu masuk neraka, hartanya dipanaskan di neraka dan dijadikan seperti alat setrika. Lalu disetrikakan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya, disetrika dengan harta yang Anda bakhilkan. Ibu pernah lihat nggak setrika dari api neraka? Ada di ayat Al-Quran. Oh, belum pernah lihat. Lihat di Al-Quran. Lihat dengan ilmu. Surat 9 ayat 35. Surat Al-Taubah ayat 35. Kalau ibu merujuk ke ayat 34 di bagian paling ujung ayat apa? Fabashirhum bi'adzabin alim. Ada ayat itu kan, Bu? Sampaikan kabar gembira kepada mereka, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Sekarang saya tanya, Bu, azab pedih itu kabar gembira atau kabar buruk? Kenapa Allah katakan kabar gembira? Iya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kabar gembira, berikan kabar gembira kepada mereka akan dapat azab yang sangat pedih. Siapa yang dapat kabar itu? Orang yang pelit. Maka apa yang terjadi nanti di yaumil akhir di ayat ke-35-nya? Apa di situ, Bu? Yauma, pada hari ketika zahab wal fiddah, emas dan perak itu kemudian finar, dipanaskan di dalam neraka. Finnari jahannam, di dalam neraka jahannam. Sayutawwaquna ma bihi. Apa namanya? Subhanallah, saya hilaf. Coba Bu baca dulu terjemahannya. Saya hilaf bahasa Arabnya. Ingatlah pada hari yauma tufa, yauma yufa, yauma yuhma alaiha finnari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa tuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Jadi nanti, Bu, harta yang dibakhilkan itu akan dikumpulkan oleh Allah, lalu dipanaskan dengan api neraka. Harta itu dirubah menjadi setrika raksasa, lalu dengan itu dahinya disetrika, lambungnya disetrika, punggungnya disetrika.
Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini loh, rasakan. Ini harta-harta yang dulu kamu simpen, kamu pelit untuk dirimu sendiri. Rasakan. Rasakan, ini adalah harta yang kamu kumpulkan. Maka orang bakhil itu sengsaranya di mana, Bu? Di akhirat. Tapi kalau di dunia, nggak ada sengsara. Duitnya numpuk terus. Inilah harta yang kamu kumpulkan. Rasakan, kata Allah. Berarti makin banyak harta dikumpulkan, makin pelit, siksanya makin dahsyat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Allah ciptakan kita bukan untuk itu. Allah ciptakan kita bukan untuk bakhil. Allah ciptakan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang bakhil. Tetapi Allah perintahkan kita untuk berinfak. Maka orang yang dijaga oleh Allah dari sifat bakhil, sifat kikir, pasti beruntung. Surat 64 ayat 16. Nampak surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Betul-betul berusaha untuk semampu kita. Betul-betul berusaha sebenar-benarnya takwa. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wa'ati'u, taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkanlah yang terbaik. Itu semua adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat bakhil, sifat kikir, mereka itu adalah orang yang beruntung. Jadi Ibu, Allah ciptakan kita, dikasih nafkah, dikasih rezeki, dikasih nikmat, bukan kita untuk jadi orang bakhil, tapi orang yang dermawan. Surat 47 ayat terakhir, ayat 35. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kamu yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan orang Islam, terserah. Beda, Pak. Beda, Pak. Ayat terakhir, ayat 38. Suratnya surat 47, surat Muhammad, ayat terakhir, ayat 38. Oke. Oh, saya tadi ngomong 35. Iya. Astagfirullah. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, hai manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian semua itu adalah segolongan umat yang Allah ciptakan untuk menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu. Infakkan di jalan Allah. Faminkum may yabkhal. Tapi ada di antara kamu orang-orang yang bakhil, yang pelit. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, yang pelit, sesungguhnya kerugiannya akan menimpa kepada dirinya sendiri. Menimpa kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Orang pelit Allah nggak pernah rugi. Yang rugi siapa? Orang itu sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kalian semua fakir. Ibu, yang butuh itu kita atau Allah? Kita dikasih oleh Allah apa saja? Semua nikmat. Sesungguhnya Allah perintahkan untuk kita berinfak, bersedekah, berzakat. Allah minta banyak atau sedikit? Zakat cuma 2,5% dong. PPN aja 10%. Ibu bayar apa namanya, kalau lagi makan ada tax and service berapa persen itu? 15, kadang sampai 20. Betul nggak, Bu? Rumah tiap tahun dibayar PBB, nurut puluhan juta bahkan ratusan juta. Benar apa enggak? Boleh jadi zakat kita nggak sampai ratusan. Kendaraan kita tiap tahun dibayar jutaan, apa namanya? Pajak kan? Berani nggak Ibu nggak bayar pajak? Kenapa ketika dibilang Allah pada pelit?
Di sini sih nggak ada insya Allah. Tapi ada kata Allah. Allah Maha Kaya. Kamu itu fakir. Allah tidak pernah butuh kamu. Kamu butuh Allah. Gimana ada orang diciptakan, diberi harta melimpah ruah, tapi tetap pelit? Kata Allah di ujung ayatnya apa? Wa in tatawallau, jika kalian berpaling. Jadi disuruh jangan bakhil, infak tapi pelit, berarti berpaling dari perintah Allah. Yastabdil qauman ghairakum. Niscaya Allah akan menggantikan kaum yang baru yang tidak seperti kamu. Kira-kira maksudnya apa? Digantikan kaum yang baru yang tidak seperti kamu. Sumala yakunu amsalakum. Dan mereka yang diciptakan yang baru enggak kayak kamu, enggak pelit kayak kamu. Maksudnya apa? Seakan-akan dibinasakan, Bu. Dibinasakan ganti kaum yang baru yang enggak pelit. Kira-kira apa namanya nih, Bu? Ancaman. Contohnya misal, maaf, Ibu punya pelayan di rumah. 3 orang, satu tugasnya ini. Yang 2 orang rajin, yang satu males. Gak mau kerja, kerjanya asal-asalan. Ibu ngomong apa? Awas kalau kamu gak rajin, kok pecat, saya ganti dengan pelayan yang baru. Apa namanya itu, Ibu? Ancaman. Warning. Kira-kira Ibu ancaman itu ditunaikan nggak? Enggak, kalau dia memperbaiki diri. Kalau nggak memperbaiki diri, betul. Sekarang kata Allah, kalau kamu pelit, kami musnahkan kamu, kami ganti dengan yang baru. Kira-kira ini warning dari Allah, bisa nggak Allah buktikan? Bisa. Tapi ternyata makin pelit, makin dibiarkan Allah. Banyak kan orang pelit dibiarkan? Dibiarkan itu. Terus dibiarkan dalam bakhilnya, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, meskipun dengan jalan haram. Sementara hartanya bukan digunakan untuk jalan Allah. Inilah yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kamu. Maka ciri orang yang beriman, orang yang tidak bakhil seperti kamu. Kemudian kita kembali ke surat 23. Tadi baru sampai kepada ayat keempat, yaitu ciri ketiga. Sekarang ciri keempat, ayat kelima. Walladzina hum li furujihim yuhafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat kelima dan ayat yang ke-6. Surat 23. Kita kembali ke surat 23 tentang ciri tadi. Ibu, apa ciri yang keempat di situ, Ibu? Dan orang yang memelihara kemaluannya. Apa yang dimaksud memelihara kemaluan? Ya, itu Oh, ini. Ciri yang keempat adalah walladzina hum li furujihim yuhafidun. Orang-orang yang memelihara kehormatannya, memelihara kemaluannya, memelihara farjinya, memelihara auratnya. Jadi Ibu mohon maaf, aurat Ibu itu hanya boleh diperlihatkan kepada siapa? Illa, di situ kecuali ala azwajihim, kepada pasangan-pasangan mereka, bagi suaminya kepada istrinya, bagi istri hanya kepada suaminya, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka. Dahulu Ibu, ketika masih ada peperangan antara pemimpin Islam, umat Islam melawan orang kafir yang menyerang Islam, maka apabila di dalam peperangan itu dikalahkan orang-orang kafir, lalu ada wanita, ada laki-laki, nggak boleh anak-anak, maka laki-laki dan wanita itu ditangkap dan dijadikan tawanan, lalu dijadikan budak. Jadi dari mana asalnya budak? Peperangan antara orang yang membela agama Allah dengan orang-orang kafir yang tidak mau mengakui Allah. Maka ketika orang kafir itu dikalahkan, wanitanya dan laki-lakinya dijadikan budak. Betul-betul jadi budak yang diperjualbelikan. Aset Ibu. Dan lebih parahnya lagi, makanya Allah kemudian melarang dan Rasulullah melarang, budak-budak wanita boleh digauli oleh tuannya. Misalkan Ibu, ini seorang tuan, lalu ini seorang budak. Si tuan ini punya istri,
Lalu si tuan punya budak dua, A dan B. Boleh jadi budaknya cantik-cantik. Lalu si fulan ini menggauli istrinya, sah apa enggak? Bergaul istrinya, punya anak dan seterusnya, sah apa enggak? Istrinya, sah apa enggak? Gauli budaknya dua orang ini. Sah. Sah. Dahulu. Sekarang ada budak enggak? Enggak ada. Ya siapa yang mau digauli kalau gitu? Pelayannya haram, bukan budak itu. Ada gaji. Malakat aimanukum itu adalah budak-budak hamba sahaya yang telah kamu miliki. Maka Rasulullah itu punya isi yang tadinya budak, Ibu. Raihanah binti Al-Haris tadinya budak. Sofiyah tadinya budak. Maria Kiptiah yang kemudian punya anak Ibrahim, namanya itu budak. Jadi isi-isi Rasul yang tadinya budak itu ada 5 itu. Semuanya dimerdekakan oleh Rasul, kemudian dinikah oleh Rasul. Makanya Allah perintahkan untuk memerdekakan budak. Sebab ketika budak boleh digauli tuannya, nanti punya anak, anaknya tuan. Ini dikatakan apa? Si anak ini adalah nanti milik si budak ini, boleh dijual oleh tuannya ketika gede. Padahal anaknya dia sendiri kan? Tuh, rusaknya seperti itu. Lalu bagaimana si wanita ini? Jika dijual oleh tuan, duitnya diambil, dia yang susah. Diperdagangkan. Jadi komoditi, Ibu. Makanya memerdekakan budak itu salah satu ibadah yang berat di saat itu, di saat masih ada perbudakan. Coba Ibu buka surat 90. Surat 90. Surat Al-Balad. Coba perhatikan Ibu dari ayat 8. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah Allah telah menjadikan untukmu 2 buah mata? Wa lisana wa syafatain. Bukankah Allah telah memberikan untukmu 1 lisan dan 2 bibir? Wa hadainahu najdain. Dan bukankah Allah telah memberikan kepada kamu jalan 2 petunjuk, 2 jalan? Yaitu jalan yang lurus, jalan yang susah, jalan yang mendaki, dan jalan yang berbelok. Maka ada tantangan Allah di ayat yang ke-11-nya. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah kamu mau menempuh jalan yang mendaki lagi susah? Jalan yang susah yang mendaki, apa itu Bu? Jalan yang mendaki lagi susah. Itu di ayat 12-nya. Fakku raqabah. Memerdekakan budak-budak hamba saya. Gimana nggak susah, Bu? Contoh. Ini ada orang punya budak, Ibu. Budak laki-lakinya 2, budak perempuannya 2. Si tuan enak-enakan di rumah ongkang-ongkang kaki, budak ini kerja keras, kerja, nyari nafkah, menggembala, bertani, dan seterusnya, semua hasilnya untuk siapa, Bu? Dia nggak punya hak apapun. Cuma dikasih makan sama tuannya. Dan tidak memiliki harta, Bu. Andai kata dia nanam pohon kurma, dirawat, dan seterusnya, panen kurma 1 kuintal, dia cuma dikasih hanya sekedar untuk makan. Katakanlah 1 kuintal dijual, dapat harga 100 juta, tidak dapat sepeser pun, cuma untuk makan. Dan kerja. Bagaimana budak wanita? Sama kerja, dan harus melayani tuannya jika tuannya mau menggaulinya. Jadi digauli iya, kerja iya. Apabila budak ini budak yang bagus, dijual harganya mahal. Duitnya masuk ke si tuan. Kira-kira ini dolim apa dolim banget, Bu? Maka Allah perintahkan perbudakan itu dimerdekakan. Maka zaman seperti itu, budak itu barang komoditi mahal apa enggak, Bu? Dimerdekakan berarti orang ini nggak punya budak, sengsara itu. Jangankan budak, saya mau bercontoh ilustrasi sederhana begini. Ibu misal, maaf, di rumah ibu punya bisnis kecil-kecilan, bikin makanan lah, bikin kue. Ibu punya karyawan 5, kue ibu nggak banyak produksi, ibu cuma bikin sekedar pesanan-pesanan, itu pun tiap hari kewalahan. Dan ibu nggak pengen nambah, udahlah cukup 5 karyawan saja.
Kuenya ibu mantap, ibu jual, selalu habis, produksi ibu tiap hari habis, bahkan pesanan nggak pernah berhenti. Senang nggak? Senang apa nggak, Bu? 5 karyawan ibu itu orang-orang pilihan semua, cekatan semuanya. Suatu ketika ada teman ibu lagi kesulitan. Karyawannya 10 orang pada pulang kampung semua, Bu. Minjem karyawan ibu tadi, 5 orang, dipinjem 1 aja. Nggak diminta loh, Bu, nggak diminta. Dipinjam. Pinjem dong selama 1 bulan, itu loh karyawanmu. Pinjem. Kira-kira dikasih pinjem nggak, Bu? Loh, kok enggak sih, Bu? Tuh, kasihlah katanya. Enggak bakal ngasih. Wong saya juga sibuk kok. Subhanallah. Baru dipinjemin pelayan, enggak dipinjemin. Gimana kalau budak? Subhanallah. Maka itulah dikatakan, fakku raqabah. Memerdekakan budak itu adalah jalan yang sulit. Jadi, sekarang enggak ada perbudakan. Tapi jalan yang sulit itu apa, Bu? Berbuat ramah kepada pelayan, berbuat baik kepada pelayan. Sulit atau sulit? Sulit, jangan dibilang mudah. Oh, banyak ibu orang tua, banyak tuan yang suka judes sama pelayan. Salah dikit, melotot, kata-kata. Jangan, Ibu. Kita nggak disuruh memerdekakan, enggak. Tapi disuruh berbuat baik. Berakhlak mulia. Tidak kepada orang pilihan saja. Kepada siapapun. Coba, Allah perintahkan begitu. Surat 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan pernah menyekutukan sesuatu dengannya. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Wa bidzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat dekat. Ayat ke-36, surat 4 ayat 36. Betul? Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada teman sejawat, kepada orang yang dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Yang terakhir nomor 9, kepada siapa? Ama qauma malakat aiman. Kepada hamba saya kamu. Ibu sekarang punya hamba saya enggak? Tidak. Yang pelayan bukan hamba sahaya, tapi pelayan. Jadi ibu wajib nggak berbuat baik sama pelayan-pelayan? Ada nggak, Bu? Maaf, orang-orang tuan yang menyiksa pelayannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalau ada orang-orang yang tidak baik sama pelayan, imannya tidak baik, tidak benar. Jangan jadikan teman. Karena akhlaknya buruk, Ibu. Nggak mungkin seorang beriman akhlaknya buruk. Maka berbuat baiklah kepada orang yang paling rendah sekalipun. Coba 9 golongan itu kan, Ibu, setelah takwa kepada Allah. Orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan, plus orang yang ada dalam perawatan kita, perlindungan kita. 9 wajib, nggak boleh membeda-bedakan. Cuman kedudukan mereka saja yang berbeda, tapi di hadapan Allah sama. Para bos nggak boleh mencaci maki bawahan. Jenderal jangan membunuh anak buahnya, jangan. Enggak, jenderal nggak tahu di mana, udah jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang, udah stop. Intinya setiap orang-orang yang punya kedudukan, jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang ada di bawah. Zolim orang seperti itu. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang nggak baik sama orang itu bukan orang yang baik. Maka jangan dijadikan teman. Kembali ke surat 23, sekarang ciri yang kelima. Ayat yang ke-7. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang apabila dia berjanji dan apabila diberi amanah ditunaikan.
Ya, memegang janjinya dan memelihara amanah-amanahnya. Itu nomor 8. Ayat ke-8 kan? Ayat ke-8 itu sifat kelima kan? Kan tadi sifat yang nomor 1 ayat 2. Yang sifat nomor 2 ayat 3. Sifat nomor 3 ayat 4. Sifat yang nomor 4 ayat 5 dan ayat 6. Sekarang ayatnya ayat ke-8. Maka di situ dikatakan, yaitu orang-orang yang apabila dia berjanji, nggak suka ingkar janji, dipenuhi. Apabila diberi amanah, tidak khianat. Jangan jadikan teman Bu yang suka khianat. Yang suka ingkar janji. Kalau toh ada itu teman dekat kita, nasihati. Ingat, yang suka ingkar janji itu Allah nggak suka. Allah nggak akan ridho. Yang suka berkhianat itu Allah nggak ridho. Karena setiap kita itu sesungguhnya diamanati oleh Allah, oleh Rasul, dan sesama kita. Jangan suka dikhianati. Surat 8 ayat 27. Surat 8 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ibu, kita dapat amanah dari siapa saja di situ? Amanah dari Allah, itu yang paling pertama. Apa amanah dari Allah? Kita diciptakan untuk ibadah, berarti mentaati Allah. Lalu amanah dari siapa lagi, Bu? Rasul. Allah perintahkan mentaati Rasul. Beribadah kita dan segala akhlak kita contoh Rasul. Yang ketiga, amanah dari siapa, Bu? Amanah dari sesama kita. Suami dititipi amanah oleh orang tua ibu untuk merawat ibu dengan baik. Kan ketiga ijab kabul begitu. Si istri diamanahi oleh suami, jaga rumah tangganya, rawat anaknya dengan baik. Atasan memberi amanah kepada bawahan. Bawahan juga memberikan amanah kepada atasan supaya adil. Setiap manusia itu saling memberi dan menitipkan amanah. Bisa berupa materi, berupa pesan, dan macam-macam. Semua amanah itu baik dari Allah maupun Rasul dan pun dari sesama wajib dijaga. Siapa yang disuruh menjaga amanah itu? Orang beriman. Kalau nggak beriman, terserah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah amanah dari Allah. Jagalah amanah dari Rasul. Dan amanah-amanah yang dibebankan, diembankan, dititipkan kepada kamu. Dan kamu tahu itu amanah. Jaga. Jangan dikhianati. Jadi ciri orang yang imannya benar yang mana, Bu? Kalau dia diberi amanah, dia tidak khianat. Kalau dia berjanji, dia tidak ingkar. Kadang-kadang orang kalau janji kan gampang ngomong itu. Contohnya orang mau ngutang, gimana, Bu? Wih, luar biasa. Terus tiap hari diserang, dideketin, ngirimin ini. Kapan bayarnya? Tahun depan. Coba tahun depan, Bu. Ngeles terus. Janjinya jual, lupa, ingkar, amanahnya khianat. Ini salah satu ciri. Makanya Rasul di dalam sholatnya dan dalam doanya, beliau senantiasa berdoa dari minal ma'tham wal maghram. Berdoa dari bahaya hutang dan terlilit hutang. Dua diminta Rasul. Dan itu menyatu dengan doa di mana Rasulullah SAW doanya minta petunjuk, minta dijauhkan dari azab. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil dajjal wa min syarri maqsam wal maghrib, dari keburukan hutang dan terlilit hutang. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, Anda sering bertanya berlindung supaya tidak sampai berhutang dan terlilit hutang. Berapa hutang Anda? Rasul jawabnya apa, Bu? Rasul nggak punya hutang, kecuali ketika hendak wafat. Beliau hutang beberapa sok gandum, tapi sesungguhnya dikasih gadai, baju besinya. Jadi hutang nggak, Bu? Enggak, karena ada gadai. Andai kata Rasul nggak sempat bayar, itulah bayarannya. Rasul berarti nggak pernah hutang, kecuali itu tadi. Atau pernah hutang unta untuk perang fisabilillah. Lalu ditanya Rasulullah, Anda sering berlindung dengan bahaya. Berapa hutang Anda? Jawaban Rasul apa, Bu? Dia nggak ngomong berapa hutangnya, tapi ngomong begini. Sesungguhnya orang itu kalau sudah berhutang, kalau janji, ingkar. Kalau berkata, dusta. Kalau diberi amanah, khianat. Suka berkhianat. Jadi sifat munafik kumpul 3 tuh.
tinggalkan. Janjinya penuhi, amanahnya tunaikan, selamat kita insya Allah. Terakhir, ayat yang ke-9, sifat yang ke-6. Apa itu, Bu? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Yaitu orang-orang yang memelihara, menjaga semua sholatnya. Sholawat itu jamak dari sholat. Kalau sholat itu satu, kalau sholawat itu banyak. Jadi menjaga semua, kira-kira semua sholat itu apa, Bu? Sholat yang 5 waktu yang wajib dijaga, sholat sunnahnya, sholat qobliyah ba'diyah dijaga, sholat tahajud, sholat malam, sholat witir dijaga. Bukan hanya sholat fardu saja, tapi menjaga seluruh sholatnya. Ibu, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki ciri ini. Apa jaminan Allah di ayat ke-10-nya? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, dapat warisan. Alladzina yarithunal firdaus, ayat ke-11-nya. Yang diwariskan oleh Allah kepada mereka adalah alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibu, termasuk kita memilih teman adalah diantaranya jangan salah pilih pemimpin. Kalau kita memilih pemimpin, lalu tahu pemimpin itu dolim, kita pilih juga gara-gara kita ingin cari dunia, maaf, nyeselnya pun nanti di yaumil akhir. Betul, pemimpin kita demi Allah nggak nolong kita. Ibu lihat surat 14, surat Ibrahim. Ayatnya ayat ke-21. Surat 14, surat Ibrahim, ayat 21. Wa barazu lillahi jami'ah. Mereka semua nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian apa? Dikumpulkan antara orang dolim dengan orang dolim. Wa qalat du'afa'u lilladzina istakbaru. Saat itulah orang-orang lemah yang hanya memilih pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri, yang pemimpin-pemimpin yang tidak benar, tapi diikuti, dipilih dan ditaati. Maka orang lemah itu berkata kepada pembesarnya, pemimpinnya yang menyombongkan diri tadi, Inna lakum taba'an, inna kunna lakum taba'an. Hai para pemimpin, para pembesar, dulu di dunia kami adalah pengikutmu. Kami membelamu, kami memilihmu, kami bersertamu, kami mendukungmu, kami membela mati-matian. Ada nggak, Bu, pemimpin dolim tapi tetap dibela oleh rakyat? Si rakyat itu jangan dikira nggak ada tanggung jawab. Maka rakyat itu ketika dia memimpin pemimpin yang salah dan dia dolim, pembesar yang dolim, nanti sampai dia akhir tanggung jawab. Ketika pembesar itu dimintai tanggung jawab oleh orang yang memilih, kira-kira gimana? Wahai para pemimpin, para pembesar, kami dahulu di dunia adalah pengikut setiamu. Kami selalu membelamu. Fahal antum mughnun. Apa di ujung ayatnya? Inna kunna lakum taba'an. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Apakah engkau bisa memberikan keringanan kepadaku? Ringankan azab Allah sedikit saja. Apa maksudnya kira-kira, Bu? Gara-gara kamu kan saya bela, ternyata kamu salah, aku ikuti, aku jadi salah juga kan? Aku disiksa juga kan? Tolong dong bela aku, tolong dong siksa yang Allah timpakan kepada aku, ringankan sedikit saja. Kata orang yang mengagung-agungkan pemimpin. Yang salah loh, Ibu. Kalau pemimpin benar nggak ada masalah. Ibu, apa kata pemimpinnya ngomong? Qalu, mereka menjawab, lau hadanallah lahadainakum. Kalau Allah di dunia memberi petunjuk kepadaku, aku juga bisa ngasih petunjuk sama kamu. Sawa'un alaina. Sekarang bagi kami sama saja. Ajazina, kami mengeluh,
Am sobarna, apa kami sabar dalam siksaan? Malana min mahis. Kami semua sama-sama tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar, tidak ada penolong. Maksudnya apa, Bu? Kayak pemimpinnya, Bu. Adalah sabar aja deh, sama-sama kita disiksa. Nolong apa enggak, Bu? Tidak, demi Allah. Tapi betapa banyak orang memilih sahabat yang salah. Penyesalan itu di padang mahsyar sudah demikian, sampai mohon maaf Ibu, ketika telah dimasukkan ke neraka pun sama. Bisa nolong nggak tadi pembesarnya, pemimpinnya? Sekarang lihat ke surat 33 Al-Ahzab. Coba lihat ayat 66 dan ayat 67. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari nanti manusia ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, dibenamkan wajahnya ke dalam neraka, dibolak-balik di neraka. Bu, kira-kira kenapa dibolak-balik, Bu? Ya, dibakar. Kenapa harus dibolak-balik? Oh, biar mateng semua arahnya. Subhanallah, barbecue tapi dari manusia di neraka. Dibolak-balik, Bu. Yaqulun, orang itu berkata satu penyesalan. Apa penyesalannya, Bu? Subhanallah, ya wailata, aduhai sekiranya dahulu aku di dunia. Apa, Bu? Ata'nallah wa ata'nar rasul. Saya hanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka di ayat ke-67-nya apa penyesalannya? Ya wailata laitani. Aduhai, celakalah kami, sungguh celakalah kami. Apa dikatakan di sini? Ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami dahulu di dunia mengikuti para pembesar, para pemimpin. Tapi pemimpin dan pembesar kami itulah yang telah menyesatkan kami dari mana, Bu? Wa adalluna sabila, yang telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Gara-gara dunia saya ikut-ikutan mereka. Maka penyesalannya apa, Bu? Lihat ke ayat 68-nya. Rabbana atihim bi'faini minal adab la'namhum la'nan kabira. Apa artinya, Bu? Wahai Rabb kami, timpakan kepada mereka pemimpin dan pembesar kami yang telah menyesatkan kami, yang kami telah ikuti, laknat dan azab darimu berapa kali? 2 kali lipat. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Kenapa, Bu? Minta supaya 2 kali lipat. Biar si pemimpin lebih siksanya lebih berat. Kan saya gara-gara pemimpin. Kalau saya, kan tadi minta tolong ke pemimpin, ringankan apa kata pemimpin? Nggak bisa, sama-sama kita. Akhirnya apa? Ya sudah, biar tetap saya lebih ringan azabnya, yang itu 2 kali lipat. Saking kesel dan gondoknya. Salah milih pemimpin. Berhati-hati. Tapi itulah di dunia, Ibu. Di dunia kita coba ragamnya. Dipilih bukan karena akidahnya, bukan karena keimanan dan ketakwaannya, tapi kadang-kadang karena ada tuntunan dunianya. Ya mau cakep apa sih, boleh-boleh saja, Ibu. Artinya, maaf Ibu, maaf, saya tidak kampanye ya, Bu, demi Allah saya tidak kampanye. Saya sedang menyampaikan ayat Al-Quran, dan tema yang sedang kita angkat adalah jangan salah silaturahim. Jangan salah pilih teman. Berarti jangan salah pilih pemimpin. Karena kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah kita ingin sampai masuk ke dalam surga? Tapi semuanya itu sesungguhnya yang membuat manusia sesat, orang sesat, kita sesat. Siapa itu, Bu? Setan sebetulnya. Setan yang menggoda kita. Tapi sepanjang kita di dunia digoda setan, kitanya nggak pernah lihat setan. Cuman hawa nafsunya terpengaruh oleh setan. Kira-kira, Bu, nanti di akhirat, na'ubillah, bisa ketemu setan nggak? Bisa, kalau penghuni neraka. Iya, setannya ditunjukkan. Ini ketemu setan dengan wujud asli. Dengan manusia yang dulu di dunia ngikutin
hawa nafsu setan. Setan disalahin, terima nggak? Ibu, di yaumil akhir, di neraka, ada orang-orang yang mendengar khutbahnya setan. Setan khutbah. Apa isi khutbah setan? Surat 14 tadi sudah sampai kita baca ayat ke-21. Sekarang ke ayat 22. Surat 14 ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah setan-setan ketika perkara hisab sudah selesai dan dimasukkan ke dalam neraka, antara orang dolim dengan setan bareng-bareng di neraka. Apa kata setan Bu di neraka? Sesungguhnya Allah telah Innallaha wa'adakum bil haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar. Jangan ngikutin hawa nafsu setan, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, ikuti aturan Allah dan Rasul. Itulah janji Allah yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga menjanjikan kepada kamu, kata setan. Tapi aku menyalahi janjiku, menyelisih janjiku. Tuh, setan itu pengkhianat. Menjanjikan manusia, udah gak usah sholat, udah gak usah bersama itu, udah gak usah baca Quran, enjoy aja lagi, tenang aja, ntar di neraka kita kan bisa joget bareng, nyanyi bareng kan bisa, enjoy, teman kita banyak kok, ntar bisa reuni. Ada yang ngomong gitu kan Ibu? Begitu, memang ada kan? Pada saat nanti di neraka, yang ngomong itu janjinya siapa itu Bu? Setan, tapi dia ngikut, ya silahkan. Nanti begitu di neraka setan pidato, sesungguhnya dulu Allah sudah menjanjikan kamu, janji yang benar. Aku juga menjanjikan kamu, tapi aku menyalahi janjiku. Maka apa kata setan? Maka liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku sesungguhnya tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap kamu. Aku hanya ngajak. Illa anda autukum, saya nyeru, gak usah sholat, gak usah ngaji, ikuti dia tuh, cuman gitu doang. Itu pun setannya nggak kelihatan, karena yuwaswisu fi sudur, langsung masuk ke dalam hati. Lalu kata setan apa ngomong? Fala talumuni, jangan kamu mencerca aku. Talumu anfusakum, cercalah dirimu sendiri. Kira-kira apa Bu? Setan hands up, nggak mau disalahin. Karena manusia nyalain, hei setan, gara-gara kamu tuh, aku sesat, gara-gara kamu tuh, kasar setan. Enak aja, jangan salahkan aku. Aku nggak punya kekuatan apa-apa kok. Aku cuma ngajak, Ibu demi Allah. Setan, Noel itu aja nggak bakal mampu. Jorokin itu nggak bakal mampu. Setan itu lemah. Tapi ada orang diganggu setan sampai jatuh ke sana karena ada yang nyuruh. Kalau nggak disuruh, nggak bakal usil Bu setan. Paling cuma ada bayangan lewat, kitanya merinding. Ada suara-suara kedengaran, kitanya takut. Ada kelebat-kelebat bayangan, serem. Betul nggak begitu Bu? Itulah cara setan. Tapi tidak mampu menampakkan, dan setan itu tidak mampu punya kekuatan sedikit pun. Tapi Ustaz, kursi jalan sendiri, gampang bagi setan bisa. Kursi jalan, korden buka sendiri, lampu mati sendiri, kipas tiba-tiba muter sendiri, bisa nggak bagi setan? Bisa, gampang. Tapi kalau setan Noel pipi kita, dijubit pipi kita, nggak bakal bisa. Setan nggak punya kekuatan terhadap kita, nggak punya. Itu kata Allah apa? Aku nggak punya kekuatan sedikit pun kecuali cuma ngajak kamu nurutin saya, kata setan. Maka jangan kamu celah aku, jangan cerca aku, cerca dirimu sendiri. Maka di ujung ayatnya apa kata Allah? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa nolong apa-apa kepada kamu sedikit pun, kamu juga tidak bisa membela aku. Betul begitu Bu? Setan di ujung ayatnya malah ngomong, inni kafartu bima asyroktumuni min qabl. Dari dulu, bahasa sederhananya gini, gue bilang, hei manusia, dari dulu jangan ngikutin gue, lu ngikutin gue mulu.
Kata setan loh Bu, bahasa sederhananya. Aku sudah bilang, jangan kamu sekutukan Allah. Ikuti Allah. Tapi kamu malah mengikuti hawa nafsu yang telah aku tiupkan ke dalam dada. Maka itu kesalahanmu. Cuma ditutup oleh Allah ujung ayatnya setan mengatakan, Innal zalimina lahum adzabun alim. Orang dolim pantasnya dapat azab yang bareng-bareng sama setan di azab di neraka. Ini kira-kira teman yang seperti ini keblinger atau keblinger, Bu? Jangan salah pilih. Mari cari teman, bersilaturahim dengan orang-orang yang taat, yang ciri-cirinya Allah jelaskan tadi. Insya Allah berat memang, kadang-kadang betul sakit memang, tapi insya Allah perjuangan kita di dunia Allah akan balas sempurna nanti di yaumil akhir. Insya Allah. Semoga kita masuk tadi surat 4 ayat ke-69 yang bersama-sama dengan orang yang taat kepada Allah dan Rasul nanti ditempatkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Modal kita adalah mari jaga iman dan takwa kita. Insya Allah, bukan hanya dengan hadetolan itu, termasuk anak keturunan famili hadetolan, Allah pertemukan nanti di surga. Modalnya adalah iman yang dibuktikan dengan amal saleh. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 52 ayat 21. Surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullum ri'im bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman, yang kemudian keluarganya beriman, orang tuanya, anak cucunya, keturunannya, handetolannya beriman. Insya Allah kami hubungkan mereka nanti, kami pertemukan di dalam surga karena keimanan mereka. Dan mereka Allah akan berikan nikmat di dalam surga. Dan kami kata Allah tidak mengurangi sedikit pun amal-amal yang telah kita lakukan. Tiap diri kita terikat dengan usaha kita. Kalau usaha kita bagus, insya Allah balasannya baik. Usaha kita tidak baik, tentu Allah akan membalas dengan balasan yang tidak baik pula, yaitu azab siksa neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, istiqomah dalam iman dan takwa. Allah kuatkan iman kita dan istiqomahkan dalam amal ibadah. Semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu, sudah kita uraikan, dan silakan jika ada pertanyaan. Ustaz, bismillah. Mengenai zakat, misalnya istri dinafkahi oleh suami, misalnya 10 juta. Nah, kemudian oleh istri, uang 10 juta ini dia zakatkan atau infakkan 2,5% tanpa sepengetahuan suami. Apakah suami mendapat pahala dari uang yang dia berikan ke istrinya itu? Itu kan sudah hak istri. Yang dapat pahala itu suami atau istri juga dapat atau dua-duanya? Jazakillah khairan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah. Apabila seorang istri membelanjakan harta yang telah didapat dari suaminya. Berarti sudah didapat ya Bu ya? Nih istriku 10 juta, kamu urus, silahkan ini milikmu, ambil sana. Kan ada yang seperti itu Bu, ada yang dikelola oleh istrinya. Silahkan, yang penting suami mencari nafkah, telah mengikhlaskan hartanya kepada istri. Kemudian si istri bersedekah tanpa sepengetahuan suaminya, maka si suami dapat pahala karena duit itu yang nyari dia, istri dapat pahala karena istri yang bersedekah. Andai kata si istri memerintahkan sedekah melalui pelayan yang mengirimkan sedekah itu, pelayannya dapat pahala juga. Di mana pahala untuk ketiganya, baik untuk pelayan, untuk istri, untuk suami, sama, tidak dikurangi sedikit pun. Ibu nyari duit sendiri, ibu sedekah dengan nilai 1 juta. Hanya ibu yang dapat pahala. Tapi ibu dapat duit dari suami. Yang nyari siapa Bu?
suami. Maka secara otomatis suami dapat pahala. Sama pahalanya dengan pahala ibu. Nggak dibagi dua. Ternyata 1 juta itu ibu nitip pelayan, nitip karyawan, nitip supir. Tolong nanti ini ada pembangunan, ada masjid. Bilang ya dari ibu, ini untuk sedekah jariyah. Disedekahkan jariyah. Yang ngirim bukan ibu, pelayan ibu. Dapat pahala. Antara pelayan ibu dengan suami ibu sama, tidak dikurangi sedikit pun. Itulah dia Allah. Subhanallah. Berarti Allah Maha Penyayang atau tidak, Bu? Pengasih, penyayang, dan segalanya. Sekarang kalau saya coba ilustrasikan, saya tanya kepada ibu penanya. Ibu mau mengirimkan barang, lalu ada seorang, Pak, tolong kirimkan barang saya. Misalkan dari tempat ini menuju ke Jakarta Pusat. Jangan gosen, pelayan ibu aja disuruh. Pakai mobil sendiri. Karena banyak, supir lah ya Bu ya. Nih, ongkosnya 200.000. Ibu kasih 200.000. Supirnya seorang. Diterima oleh supir. Bu. Supir kemudian balik lagi ke ibu. Begitu lihat, barangnya banyak. Bu, barangnya banyak. Nanti takut bagaimana ini. Saya butuh bantuan ya Bu. Sama teman saya ya Bu. Boleh silakan sama teman ibu. 200 lagi dong Bu. Dikasih nggak? Dikasih nggak? Kan tadi ibu udah ngasih 200 ke supir. Terus supir ngomong, saya bawa teman ya Bu. Ongkosnya nambah dong 200.000 lagi. Jadi 400. Benar. Oke. Setelah 2 orang nggak cukup, ternyata, barangnya berat, harus 3 orang, bawa teman lagi, Bu 3 orang, ongkosnya 200 lagi, dikasih? Tidak. Odo, saya nggak percaya. Mulut bisa. Iya, kan ngirim barang 200.000. Sekarang 200 gosen. Ibu kalau gosen aja deh kalau gitu. Kata gosen, Bu, ini ongkosnya 200.000. Dikasih kalau Ibu? Kasih. Kata gosen ini, si supir gosen, Bu, saya mau minta tolong juga sama teman saya berdua, biar ngangkat barangnya nggak berat. Minta ongkos lagi dong Bu, 200.000 lagi. Dibayar nggak? Lah, nggak mikir dia. Iya, subhanallah. Itulah manusia Bu. Kalau ngasih pahala, bayaran kepada orang yang disuruh, 1 berdua bagi 2, bertiga. Kalau Allah, subhanallah, 1 dengan yang lain tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah dia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka rahmat Allah itu sangat luas. Ampunan Allah itu sangat luas. Karunia Allah sangat luas. Siapa tadi yang bertanya? Silakan. Sebentar yang di sana tadi. Silakan. Apakah boleh kita memutuskan silaturahmi dengan teman yang tidak membawa syafaat buat kita? Karena ada yang bilang yang memutuskan silaturahmi dengan teman tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah memutuskan silaturahmi dengan yang satu masalah. Silaturahim itu maknanya kalau kita mau merujuk kepada makna yang syar'i, rahim itu ini, rahimnya ibu, tempat bayi. Itu namanya rahim. Bukan rahim, rahim. Rohamim. Rahim, bukan rahim ya Bu ya. Rahim. Nah, silu itu artinya menyambung. Silu itu menyambung. Maka silaturrahim itu artinya adalah menyambung hubungan rahim. Nggak boleh diputus. Maka betul yang punya hubungan darah nggak boleh diputus sama sekali. Apapun alasannya. Tapi dia jahat banget, terserah dia jahat. Tapi saya tidak memutus silaturahim. Wajib karena punya hubungan rahim. Tapi kalau teman-teman ini silaturahimnya bukan langsung satu rahim. Rahim dari Hawa. Saudara sesama muslim. Maka kalau istilah syar'i yang tepatnya adalah silu ukhuwah. Menyambung persaudaraan. Ini kita bersaudara ini. Maka kata Rasulullah apa? Al-muslim ala muslim ikhwah. Muslim sesama muslim itu adalah bersaudara. Nah, kalau ibu ada orang nggak ngajak kita kepada kebaikan, kebenaran, jangan jadi teman. Saya putus silaturahim, saya putus saja. Nggak ada connect, nggak masalah. Betul.
Kalau silaturahim yang dimaksud adalah bersama-sama dengan orang yang bukan satu rahim, tapi satu rahim sesama muslim, bersaudara dari Hawa, maka terkadang kita putuskan memang Allah perintahkan kalau dia nggak benar akidahnya. Demikian Ibu. Maka Allah perintahkan di surat 9 ayat 119. Surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah kamu bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Kalau sama teman-teman jujur benar, nggak benar akidahnya nggak menyelamatkan, tinggalin, putus. Saya nggak mau lagi dengan Anda, putus silaturahim, halal. Tapi kalau yang satu rahim nggak boleh berkata demikian. Benar Ibu insya Allah. Tadi di depan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz bilang katanya kita harus memilih pemimpin yang benar karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti kelak. Bagaimana kalau pemimpin itu seorang kafir, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Ibu, ini mohon maaf karena ini kita tidak sedang berpolitik ya Bu ya. Tapi Islam tuh berpolitik. Kita akan menyampaikan yang hak. Insya Allah kan masih cukup lama medan pemimpin. Bulan depan kita ketemu, mari kita bahas memilih pemimpin yang benar. Dalilnya nanti kita sampaikan. Ayatnya, hadisnya, supaya apa? Kita tidak salah memilih. Sebab kalau ibu nanya dijawab 5 menit, 10 menit gak cukup Ibu. Butuh dalil yang cukup banyak. Karena ayatnya puluhan ayat tentang itu. Nanti insya Allah kita akan bahas menjadi tema jangan salah pilih pemimpin. Insya Allah Ibu Beni nanti kita bahas itu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Menyambung tentang sedekah. Iya. Suami saya itu kan suka menitipkan sedekah ke saya. Kebetulan masih ada sisa nih Ustaz. Sisa dari uang yang disedekahkan. Saya udah bilang sama suami ini, kamu ada sisa uang kamu segini. Ya udah kamu di itu. Tapi pertanyaan saya, kalau saya menunda-nunda sedekah itu, apakah saya kena dosanya? Apa saya boleh nanti pas Untuk di tempat yang lain, ya, di waktu yang lain. Ibu, setiap hari Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. Satu malaikat berdoa begini. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti harta orang-orang yang berinfak, yang bersedekah. Ganti ya Allah. Didoakan kebaikan. Yang kedua, malaikat mendoakan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah untuk orang yang bakhil musnah hartanya. Jadi orang yang pelit didoakan hartanya musnah. Musnah itu nggak harus hilang nggak ya Bu ya? Maksudnya nggak ada berkahnya, nggak ada barokahnya. Yang satu hartanya barokah dan bertambah. Inilah malaikat yang selalu berdoa mendoakan kita tiap hari. Ibu dikasih katakanlah, nih kamu sedekahkan ada 10 juta. Siapa saja itu terserah kamu, yang biasa ini sedekah kamu atur silakan. Tiba-tiba ada sisa 2 juta. Suamiku ada sisa nih 2 juta. Gimana? Terserah kamu deh, yang penting untuk sedekah, bukan untuk kamu loh. Berarti nggak boleh kita ambil ya Bu ya. Berarti sedekah. Ibu sudah diserahkan oleh suami, ibu memiliki program. Bulan depan ada acara anu. Pas bulan depan 2 bulan lagi Ramadan. Saya ingin banyak-banyak sedekah di Ramadan. Yang 2 juta sisa, 500 saya sedekahkan, yang 1,5 juta saya simpan. Nanti saya akan sedekahkan di hari yang lain untuk kepentingan yang lain agar lebih banyak yang bisa mendapat manfaat. Bolehkah? Boleh. Apakah berarti saya menunda-nunda sedekah? Iya, tapi bukan berarti menunda nggak mau sedekah. Menunda ada program berikutnya yang pasti saya akan tunaikan. Halal insya Allah. Yang nggak boleh itu Bu, tidak ada program apa-apa, ditunda-tunda. Nggak boleh yang seperti itu. Amanah. Nanti kalau kurang sudah habis sedekah, Mas sedekahnya habis. Lagi dong untuk sedekah, bisa lagi. Kalau memang seperti yang Ibu ceritakan, pada prinsipnya orang yang dititipi untuk menunaikan sedekah
lalu menunda sodakohnya untuk kebutuhan lain, kepentingan lain, sodakoh juga, tapi ditunda dengan sengaja, halal. Misal, contoh, ibu bulan depan ibu tahu ada program-program yang akan adanya sodakoh, ada ini dan seterusnya. Sementara ibu sudah diserai uang yang harusnya disodakohkan sekarang. Ibu ingin nanti membantu sodakoh yang akan datang bulan depan, nilainya lebih tinggi, lebih besar. Karena maslahatnya lebih banyak. Maka yang harusnya sekarang dihabiskan, ditunda oleh ibu. Ibu tanamkan nanti di bulan depan, halal insya Allah. Tidak ada masalah. Cuman khawatir kalau sampai umur kita nggak sampai. Nah, maka jika itu, ibu punya tulisan. Yang paling baik begini, Bu. Mohon maaf, ini saya biasa praktekkan kepada istri saya, mohon maaf ya, Bu ya. Istri saya suruh buat pos. Ada pos zakat, ada pos infak, ada pos yang harta saya dan harta istri saya sudah mengatakan, hai istriku, kamu sudah punya harta sendiri, hadiah dariku, itu milikmu. Jadi milikmu. Apabila aku meninggal, itu milikmu, bukan menjadi harta waris. Harta warisku adalah milikku. Saya punya prinsip seperti itu, Bu, supaya Pak istri tenang. Jadi setiap saya punya penghasilan, ya lebih kurang separuhnya saya berikan kepada istri. Dan ini milikmu, sudah. Gak ada masalah. Istri setuju, saya setuju, beres. Nah, saya sudah sisihkan kepada istri, terserah kamu sedekah. Maka dia punya pos ibu. Zakat kan harus dikeluarkan. Ibu mengeluarkan zakat itu tidak harus hari ini zakat saya, jebret keluar semua. Enggak. Gimana caranya? Misal, harta ibu misalkan 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Mungkin kalau cuma 2,5 juta, satu hari habis bisa. Nah, kalau harta ibu 1 miliar, 25, masukin ke pos zakat. Ini duit zakat, jangan dikutak-katik. Keluarkan dari harta kita, karena itu kotoran. Jatuh temponya hari ini, tapi ibu hari ini baru keluar dulu 5 juta. Nanti ada kebutuhan, keluarkan lagi. Gak masalah. Yang penting jangan nyatu dengan duit kita ya Bu ya. Dan itu ibu sudah sering. Ini di pos zakat, tulis di situ, zakat. Ada lagi infak di situ, tulis lagi infak. Ada lagi sodakoh. Karena kan fungsinya berbeda. Maka ibu menunaikannya, nggak masalah. Ini pos saya, kemudian ada dana sodakoh misalkan 5 juta. Keluar hari ini cuma 200.000. Besok 50.000. Besoknya lagi mungkin cuma 10.000. Nggak masalah ibu. Yang penting kalau bisa tiap hari kita bersodakoh. Meskipun nilainya kecil. Di waktu-waktu utama, hari-hari yang utama itu apa berantaranya Bu? Jumat. Ramadan, silakan. Nilainya lebih besar lagi. Bukan berarti saya punya 5 juta infak dan sekarang pokoknya ntar aja saya simpan, pas Ramadan baru jebret keluar semua. Pelit namanya. Kenapa? Karena sedekah infak itu tidak harus nunggu. Bahkan Allah katakan di surat 3 ayat 134, itu infak sedekah itu dalam keadaan lapang atau sempit. Itu ciri orang takwa. Disebutkan di ayat 134 surat 3. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang tetap menginfakkan hartanya di kala lapang atau sempit. Jadi meskipun hanya keluar 5.000. Contoh Bu, maaf. Ini sebuah, tapi nggak usah pengen, biasanya orang pengen diet, nggak usah. Contoh sederhana gini. Ibu ngisi bensin. Ibu kan biasanya tahu ngisi bensin itu takarannya berapa kan? Oh ini 500.000 kalaupun ini. Saat ibu mau ngisi 500.000, ngomong, Bang, 490.000. 490.000. Begitu Bu, nih 490.000. Kasih uangnya 500. Oh, saya pulang Pak, untuk Bapak. Itu senang apa senang banget? Luar biasa. Ibu sedekah. Ibu bayar parkir. Tukang parkir itu capek loh Bu. Apalagi yang di luar. Ibu parkir berapa? 9.000. Misalkan 10.000, nggak usah kembali Pak. 1.000 pun mereka senang Bu dikumpulin. Alhamdulillah, sedekah bukan? Sedekah. Jadi yang kecil-kecil itu jangan dianggap remeh. Ibu lagi jalan, ada orang jualan, orang buta, subhanallah, jual kerupuk biasanya kan? Beli. Berapa Bang? Berapa? 25. Beli 2. Beli 3. Pak, ini uangnya. Mereka tahu loh. Tahu berapa Pak? Coba deh tes. Ini 100, ini 80. Tahu mereka. Balikin Ibu. Nggak usah kembali Bang. Mudah-mudahan barokah. Didoain itu kita.
Ibu beli sayur 1 kilo, ibu beli buah yang bukan di supermarket ya Bu ya. Supermarketnya nggak bisa. Di tempat-tempat yang umum. 1 kilo semangka misalkan 12.000. Ibu 1 semangka harganya 42.000. Kasih 50.000, pas mau dibalikin. Pak, nggak usah. Sedekah bukan Bu? Yang kecil-kecil seperti ini jangan dianggap remeh. Itulah sedekah. Dan sehari-hari masih keluar. Subhanallah Bu. Nikmat kalau sudah seperti itu. Coba rasakan. Jadi jangan hanya bersedekah di satu saat yang banyak, tapi hari-hari lain nol sedekah. Jangan. Setiap hari kita sedekah, sekecil apapun, program besar, sedekah besar halal. Karena ibu nanti akan nggak tahu usia atau tidak, ibu punya pos, ada catatannya kan? Ngomong sama suami, ngomong sama anak. Kalau ibu keburu nggak ada, nih, di kotak besar ini ada 3 amplop nih. Ini zakat, ini infak, ini sedekah. Ini adalah sedekah yang harus ditunaikan, bukan uangnya ibu. Kalau ibu keburu meninggal, tolong ya, itulah namanya wasiat. Halal itu. Kalau umat Islam semuanya seperti itu, Bu, teratur, tertib, insya Allah, Bu. Insya Allah akan menjadi kebaikan. Wallahualam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Satu pertanyaan lagi, silakan. Bagaimana kalau kita kena satu tertentu harus ke seorang dokter yang laki-laki? Ya. Karena yang ahli di bidang itu hanya dokter itu. Sementara kita harus membuka aurat. Kan ada kedokteran, kan ada suster, ada ininya. Itu gimana Pak? Sesuatu yang terpaksa, semoga dimaafkan. Contoh, Afwan, ini rata-rata dokter spesial yang mengambil ginekolog. Laki-laki ya Bu ya, rata-rata. Tapi ada juga perempuan, tapi sangat jarang. Dan ada wanita-wanita yang memang dengan dokter laki-laki, dia tuh betul-betul dia bisa nih. Pernah sampai ke dokter perempuan, tapi kurang nyaman. Nah, di sini pertama itu. Andai kata memang terpaksa harus dokter laki-laki bersama suami. Bersama suami. Sehingga suami menemani. Katakan suami, setiap periksa, bisa hamil misalkan. Misalkan ibu, sebentar. Sama suami. Dan katakan suami wajib menemani ibu. Jangan dibiarkan. Ya oke, ini kan kalau ada suami dulu. Kalau nggak ada suami, ya masa suami orang? Ya berarti, nah saat itu tidak berduaan. Tidak berkholwat. Karena kholwat itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau memilih sebaik-baiknya, perempuan tetap terbaik dengan perempuan. Kecuali ibu sudah biasa dokter perempuan, qadarullah proses melahirkan. Saat mau proses melahirkan, qadarullah kan nggak bisa diprediksi, bisa harinya hari itu, malam hari dokternya nggak ada yang perempuan, adanya laki-laki. Saya nggak mau kecuali sama dokter perempuan. Sementara sudah bukaan 9, nggak ditangani. Kira-kira gimana? Misalkan tentu ma'dharat. Jika seperti itu, inilah yang disebut darurat. Darurat itu ibu yang haram saja bisa menjadi yang halal. Semoga bukan dengan kesengajaan, tapi keterpaksaan dimaafkan oleh Allah. Tapi selagi masih ada yang perempuan, alangkah baiknya dengan perempuan. Wallahu a'lam. Baik, ibu jamaah sekalian, bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Boleh tambah satu pertanyaan? Silakan. Kalau misalnya kita bayar zakat yang kekayaan itu ya Ustadz ya, misalkan yang kita punya perhiasan atau itu milik istri gitu ya. Tapi sebetulnya di tabungan ada gitu. Milik istri juga. Iya. Tapi kalau misalnya total yang zakat kita harus bayarkan misalkan 20 juta gitu. Terus itu harus kita ambil dari uang tabungan kita atau kita bisa minta dengan suami juga? Gimana terus? Memang wanita nggak mau rugi ya. Bolehkah minta dari suami atau diambil? Kalau diambil dari duit kita pasti benar ya Bu ya. Sekarang ibu yang 20 juta katakanlah, karena hartanya 800 juta kan totalnya 20 juta. Tapi saya nggak mau ngambil dari tabungan. Mas, suamiku, saya mau zakat nih. Zakatnya 20 juta. Saya nggak mau ngambil tabungan juta. Bagi dong 20 juta, saya mau bayar zakat saya.
Menurut Ibu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Jawab boleh, ada yang boleh. Boleh jika suami ikhlas. Plus harta Ibu sekarang bukan cuma 800 juta, 820 juta. Kan 20 juta hadiah dari suami. Berarti zakatnya berapa? 20 juta dari 800 juta Ibu, ada 20 juta itu. 20 juta berapa zakatnya? Berapa? Enggak, kan harus, jangan dihitung setahunnya. Setahun itu Ibu, sekali Anda memiliki sekarang, tahun berikutnya bayar. Begitu sudah dibayar, tiap tahun bisa tahun dibayar, tapi tidak parsial. Ini kan baru dikasih suami, ntar tahun depan baru bayar. Ya enggak begitu. Menyatu dengan harta yang telah kita miliki. Kalau Ibu hitung satu-satu, ini dari suami 50 juta tanggal sekian, tahunnya pusing Ibu, saya yakin Ibu, waduh mumet sendiri. Jadi kalau Ibu katakanlah tanggal 10 Ramadan haulnya, tiap tanggal 10 Ramadan, Ibu keluarkan zakatnya 2,5%. Meskipun duitnya baru dapat tadi pagi. Ibu sekarang duitnya 800 juta. Qadarullah bisnis bagian keluar, hari ini harus bayar zakat. Pagi-pagi sudah tahu bahwasanya duit masuk 1 miliar. Berapa harta Ibu sekarang? 1,8. Berapa zakatnya? 1,8 berkali 2,5%. Jangan, yang 1 miliar kan baru hari ini, ntar berarti tahun depan. Nah, boleh Ibu. Sebab itu terikat dengan harta yang sudah kita miliki. Jadi, duit yang dari suami milik Ibu. Maka menjadi total harta. Maka yang 20 juta keluarkan. Berapa? 500.000. Ya Allah, kecil Bu 500.000. Kalau berkurang ya hitung berapa yang sisanya. Tadinya 800 juta. Pas hari sepekan sebelum itu beli mobil karena memang kebutuhan, bukan niat ya Bu ya. Sekarang beli biar nggak bayar zakat, kan niat, Allah Maha tahu. Tapi betul-betul butuh mobil, beli mobil karena pada saat itu nggak punya rencana, rencananya tahun depan. Mobilnya yang ini udah sering mogok, dijual, mau beli yang baru. Ternyata kurangnya 300 juta. Berarti ambil dari tabungan 300 juta, pas seminggu kemudian bayar zakat. Tinggal berapa duitnya? 500 yang dikeluarkan. Ibu cukup Ibu Afwan, saya Allah masih ada jadwal kajian. Jadi insya Allah nanti kita ketemu. Boleh maaf Ibu, sepertinya zakat juga harus dibahas karena nggak cukup dengan tanya jawab begini Bu. Harus dibahas secara runtun bagaimana dalilnya, bagaimana caranya sehingga menjadi paham insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, mohon maaf. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Semoga Allah pertemukan kita kembali di waktu yang lain. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, mengampuni dosa kita, dan Allah berikan petunjuknya agar kita istiqomah di atas iman dan takwa. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.